Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Hafid Hussein. Saya Jody Permadi. Di sini kami akan menjelaskan tentang kasus penggunaan firewall. Yang pertama, definisi firewall. Firewall adalah komponen penting dalam keamanan digital yang berfungsi untuk melindungi jaringan dan sistem komputer dari ancaman berbahaya seperti serangan siber dan akses yang tidak diizinkan. Peran utama dari firewall adalah mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan atau perangkat komputer, serta menerapkan aturan keamanan untuk memastikan hanya lalu lintas yang sah dan diizinkan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, ilustrasi sederhana tentang cara firewall beroperasi, yaitu yang pertama, analogi gerbang. Anda dapat membayangkan firewall sebagai gerbang keamanan yang berdiri di antara jaringan internal, misalnya jaringan kantor atau rumah, dan jaringan eksternal, misalnya internet. Gerbang ini memiliki penjaga yang memeriksa setiap orang atau barang datang dan pergi. Yang kedua, ada aturan akses. Firewall memiliki kumpulan aturan yang didefinisikan sebelumnya. Aturan-aturan ini menentukan jenis lalu lintas yang diizinkan atau dilarang. Contoh aturan bisa mencakup yaitu hanya izinkan akses web, HTTP dan HTTPS, blokir semua email yang mengandung lampiran berbahaya, dan yang hanya diizinkan akses ke server tertentu dari alamat IP yang diizinkan. Yang ketiga, ada pemeriksaan lalu lintas. Di sini setiap kali data atau paket informasi mencoba untuk melintasi firewall, penjaga firewall akan memeriksa paket tersebut berdasarkan aturan yang ada. Jika data sesuai dengan aturan yang diizinkan, maka data tersebut akan diteruskan melalui firewall ke tujuannya. Yang keempat, penolakan atau blokiran. Jika data tidak sesuai dengan aturan yang diizinkan, firewall akan menolak atau memblokir data tersebut. Ini mencegah data berbahaya atau tidak diinginkan masuk ke jaringan internal. Yang kelima, pelaporan dan logging. Firewall seringkali dapat mencatat aktivitas yang terjadi, termasuk serangan yang ditolak atau ancaman yang terdeteksi. Informasi ini dapat digunakan untuk analisis keamanan lebih lanjut. Dan dalam konteks pertahanan pertama dalam jaringan, firewall berfungsi sebagai barisan pertama pertahanan untuk melindungi jaringan internal dari ancaman eksternal. Hal ini sangat penting karena jaringan internal mungkin mengandung data sensitif atau sistem kritis yang perlu dilindungi. Firewall membantu mencegah serangan cyber seperti upaya peretasan, malware, dan serangan DDoS, sehingga hanya lalu lintas yang sah dan diizinkan yang dapat berinteraksi dengan jaringan internal. Dengan demikian, firewall memainkan peran vital dan menjaga keamanan integritas data dalam lingkungan digital. Nah, selanjutnya ada pengenalan jenis-jenis firewall. Di sini pengenal jenis-jenis firewall terdiri dari 4, yaitu firewall jaringan, firewall aplikasi, firewall cloud, dan firewall pribadi. Yang pertama itu firewall jaringan. Firewall jaringan adalah perangkat atau perangkat lunak yang ditempatkan di antara jaringan internal dan eksternal untuk mengontrol lalu lintas yang masuk dan keluar dari jaringan. Ini berfungsi pada tingkat jaringan dan memonitor dan memblokir lalu lintas berdasarkan alamat IP, protokol, dan nomor port. Kelebihannya yaitu dapat melindungi seluruh jaringan dari ancaman luar, relatif mudah diatur untuk memblokir jenis lalu lintas tersebut tertentu, dan dapat beroperasi pada tingkat jaringan. Kelemahannya yaitu tidak efektif untuk mengatur lalu lintas internal, konfigurasi yang rumit, bisa sulit
dapat memperlambat kinerja jaringan jika tidak dikonfigurasi dengan benar. Lalu yang kedua ada firewall aplikasi. Firewall aplikasi juga dikenal sebagai WAV atau Web Application Firewall, berfokus pada aplikasi web dan layanan tertentu. Ini menganalisis permintaan HTTP atau HTTPS dan dapat mengidentifikasi serangan web yang berfokus pada aplikasi seperti SQL injection atau cross-site scripting XSS. Kelebihannya itu memungkinkan pengendalian yang lebih tepat terhadap aplikasi, dapat melindungi dari serangan web yang spesifik, dan dapat membatasi penggunaan aplikasi. Kelemahannya yaitu konfigurasi kompleks, belum tentu melindungi dari ancaman tingkat jaringan yang lebih rendah, mungkin memerlukan perawatan yang intensif. Lalu yang ketiga ada firewall cloud. Firewall cloud adalah layanan firewall yang di-host di cloud atau disediakan oleh penyedia layanan cloud. Ini melindungi infrastruktur dan aplikasi yang di-host di cloud dari ancaman internet dengan menggunakan berbagai teknik keamanan. Kelebihannya yaitu melindungi infrastruktur di cloud, skalabilitas yang tinggi, perlindungan real time, integrasi dengan layanan cloud. Kelemahannya itu bergantung pada penyedia layanan cloud, biaya tambahan mungkin memerlukan koneksi internet yang stabil. Lalu yang terakhir adalah firewall pribadi, misalnya Windows Firewall. Firewall pribadi adalah firewall yang terintegrasi dalam sistem operasi perangkat individu. Misalnya Windows Firewall adalah contoh firewall pribadi. Ini mengontrol lalu lintas masuk dan keluar dari perangkat. Kelebihannya itu terintegrasi dengan sistem operasi, mudah dikonfigurasi oleh pengguna, melindungi perangkat individu dari ancaman luar. Kelemahannya yaitu terbatas pada perlindungan perangkat individu, tidak efektif untuk melindungi jaringan atau infrastruktur yang lebih besar, rentan terhadap serangan internal dan dalam jaringan lokal. Setiap jenis firewall memiliki perannya masing-masing dalam pengamanan sistem dari jaringan. Dan pilihan jenis firewall tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas lingkungan yang perlu dilindungi. Kombinasi firewall yang juga sering digunakan untuk meningkatkan keamanan secara menyeluruh. Selanjutnya ada contoh kasus penggunaan firewall. Contoh yang pertama, proteksi jaringan perusahaan dari serangan cyber. Di sini perusahaan dapat mengimplementasikan berbagai langkah untuk melindungi jaringan mereka dari serangan cyber. Yang pertama, dapat menggunakan firewall jaringan. Firewall jaringan dapat digunakan untuk mengatur lalu lintas masuk dan keluar dari jaringan perusahaan, membatasi akses yang tidak sah, dan mendeteksi ancaman potensial. Lalu bisa memperbarui perangkat lunak, memastikan semua perangkat dan perangkat lunak di jaringan perusahaan diperbarui secara teratur untuk mengatasi kerentanannya yang mungkin dapat dieksploitasi oleh penyerang. Lalu dapat melakukan pelatihan keamanan cyber untuk karyawan agar mereka memahami praktik terbaik dalam menghindari serangan cyber seperti phishing dan tindakan keamanan umum lainnya. Contoh yang kedua, ada penggunaan firewall aplikasi untuk melindungi situs web. Dalam konteks ini, firewall aplikasi adalah alat yang digunakan untuk melindungi situs web dari serangan ancaman cyber. Contoh langkah yang dapat diambil untuk melindungi situs web ini yaitu mengkonfigurasi firewall aplikasi, yaitu dengan mengatur firewall aplikasi untuk memeriksa dan memblokir lalu lintas yang mencurigakan atau berpotensi berbahaya yang dapat merusak situs web. Lalu dapat melakukan pemantauan lalu lintas web, memantau lalu lintas yang masuk dan keluar dari situs web untuk mendeteksi serangan seperti SQL injection, cross-site scripting, dan DDoS attack.
Lalu dapat melakukan pemeriksaan keamanan reguler. Melakukan pemeriksaan keamanan reguler untuk memastikan bahwa firewall aplikasi berfungsi dengan baik dan tetap memproteksi situs web dari ancaman. Contoh yang ketiga, firewall cloud dalam infrastruktur awan. Dalam infrastruktur awan, penggunaan firewall cloud adalah penting untuk melindungi data dan aplikasi yang disimpan di lingkungan awan. Contoh tindakan yang dapat diambil yaitu menggunakan firewall cloud, mengimplementasikan firewall yang di-host di lingkungan awan untuk mengatur lalu lintas masuk dan keluar dari sumber daya awan, termasuk server dan aplikasi. Lalu mengkonfigurasi aturan keamanan. Mengkonfigurasi aturan-aturan keamanan dalam firewall cloud untuk membatasi akses yang tidak sah dan memblokir serangan cyber yang mencoba mengakses data dan aplikasi di awan. Lalu melakukan pemantauan keamanan. Terus memantau lalu lintas dan aktivitas keamanan di lingkungan awan untuk mendeteksi serangan atau kejadian mencurigakan. Dalam semua 3 contoh ini, perlindungan jaringan situs web dan infrastruktur awan dari serangan cyber adalah langkah kunci dalam menjaga keamanan data dan operasi perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu fitur-fitur firewall terkini. Fitur-fitur canggih yang ada dalam firewall saat ini yaitu pertama IDS atau Instruction Detection System. Lalu yang kedua ada IPS, Instruction Prevention System. Yang ketiga yaitu Filtering Content Web, dan yang terakhir yaitu perlindungan terhadap malware. Nah, IDS itu adalah komponen penting dalam firewall yang bertujuan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di jaringan. IDS mengamati lalu lintas jaringan dan mencari tanda-tanda potensi serangan seperti pola lalu lintas yang tidak biasa atau tanda-tanda aktivitas berbahaya. Ketika IDS mendeteksi aktivitas mencurigakan, dia akan menghasilkan laporan atau peringatan kepada administrator jaringan. Ilustrasinya yaitu bayangkan IDS sebagai sensor keamanan yang memeriksa setiap orang yang masuk ke gedung Anda dan memberitahu petugas keamanan jika mereka melihat seseorang yang mencurigakan. Lalu yang kedua ada IPS. IPS adalah perluasan dari IDS yang tidak hanya mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, tetapi juga bertindak untuk mencegah serangan. Saat ini IPS mendeteksi ancaman. Ia dapat mengambil tindakan otomatis seperti memblokir lalu lintas dari sumber yang mencurigakan atau mengubah aturan firewall untuk memitigasi ancaman tersebut. Ilustrasinya, bayangkan IPS sebagai penjaga keamanan yang tidak hanya mendeteksi orang yang mencurigakan, tetapi juga langsung menghentikan mereka sebelum mereka masuk ke gedung. Lalu ada filtering content web. Fitur ini memungkinkan firewall untuk memblokir atau membatasi akses ke situs web atau jenis konten tertentu berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Ini membantu organisasi dalam mengontrol akses internet dan mencegah akses ke situs-situs berbahaya atau tidak sesuai. Ilustrasinya, filtering konten web bekerja seperti pustakawan yang memeriksa buku-buku sebelum meminjamkannya mereka kepada pengunjung dan menolak akses ke buku-buku yang tidak sesuai. Lalu selanjutnya perlindungan terhadap malware. Firewall modern seringkali dilengkapi dengan fitur perlindungan terhadap malware seperti antivirus dan anti-spyware yang memeriksa lalu lintas untuk mendeteksi dan menghapus file berbahaya atau program jahat. Ini membantu mencegah infeksi komputer dan jaringan oleh malware. Ilustrasinya, perlindungan terhadap malware beroperasi seperti agen keamanan yang memeriksa semua barang yang masuk ke negara Anda dan menghapus barang-barang berbahaya sebelum mereka mencapai tujuan. Tantangan dalam mengelola firewall. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengelola firewall, yaitu yang pertama, skalabilitas. Firewall harus mampu mengatasi jumlah lalu lintas yang terus meningkat seiring pertumbuhan jaringan dan aplikasi.
Yang kedua, pemeliharaan dan perbaruan. Firewall memerlukan pemeliharaan dan perbaruan yang teratur. Hal ini mencakup pembaruan perangkat lunak dan tanda tangan ancaman dan kebijakan keamanan. Yang ketiga, manajemen kebijakan. Mengelola kebijakan firewall adalah tugas yang rumit. Perusahaan sering memiliki banyak aturan dan kebijakan yang harus dikelola di firewall mereka. Yang keempat, kepatuhan. Profesional keamanan juga harus memastikan bahwa firewall mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku seperti GDPR, HIPAA, atau peraturan industri tertentu. Yang kelima, keandalan dan ketersediaan. Firewall harus selalu tersedia untuk melindungi jaringan dari ancaman. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan tentang firewall. Firewall merupakan komponen kunci dalam perlindungan keamanan digital yang sangat penting saat ini. Fungsi utamanya adalah melindungi jaringan dan perangkat dari ancaman cyber dengan cara memblokir akses yang tidak sah, memantau lalu lintas dan mencegah serangan serta infeksi malware. Dengan pemahaman dan penggunaan firewall yang baik, pengguna dapat meningkatkan keamanan digital mereka, menjaga data sensitif dan mengurangi risiko serangan cyber. Kesadaran akan pentingnya firewall dan perawatan yang berkala terhadap perangkat lunak keamanan adalah langkah penting dalam menjaga keamanan digital yang efektif. Terima kasih.